Halo guys, Halo. ketemu lagi sama kami, jadi sama Feby di satu kedua. Hari ini kita mau ngomongin soal keselamatan dalam Tuhan Yesus. Nah, Feby dari kecil kan dia orang Kristen ya, terlahir dari keluarga Kristen. Iya. Aku ini dirinya sendiri terlahir bukan orang Kristen, tapi waktu kelas 2 SMA baru percaya. Feby mungkin bisa kasih sedikit penjelasan atau keterangan ke teman-teman yang dengerin gimana rasanya mungkin dari kecil Kristen, tapi ternyata Feby di tengah jalan baru berasa benar-benar kenal Tuhan gitu. Seperti apa bedanya, gimana perasaannya mungkin? Lahir di tengah-tengah keluarga Kristen itu juga sebenarnya sebuah berkat ya, karena dari kecil setiap hari Minggu, sekolah Minggu, ke gereja. Kebetulan karena bapak adalah seorang majelis juga dulunya, jadi dapat akses untuk ikut kalau misalkan dia pelayanan kemana-mana. Walau sebenarnya mungkin karena dari kecil Kristen, hal-hal seperti itu rasanya sedikit menjadi rutinitas gitu. Seminggu ke gereja gitu. Setiap hari Minggu ke gereja, dengerin tentang Tuhan yang adalah kasih. Saat bertumbuh itu belum pernah ada pengalaman pribadi di mana benar-benar menyadari kalau kasih Tuhan itu sebesar itu gitu. Feby bisa bilang bahwa meskipun lahir dari keluarga Kristen, orang tua Kristen, anak otomatis Kristen, tidak membuat Feby benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Iya, walau sebenarnya punya akses yang lebih besar dibanding orang yang bukan orang percaya dari kecil gitu kan. Karena udah dengar tentang Tuhan Yesus di keluarga dari kecil. Iya. Itu juga hal yang aku alami waktu setelah Bapak meninggal ya. Diarahin sama keluarga yang Kristen. Ya dibeliin Alkitab juga, diajak ke gereja. Waktu itu juga sempat mengecap sedikit sekolah minggu gitu ya di Jawa waktu itu. Tapi memang hal itu nggak sampai mengubah hidup gitu. Jadi seperti tambahan aja tentang agama gitu. Agama Kristen itu ya seperti ini gitu. Nah, di video kali ini aku mau menyoroti bahwa yang menyelamatkan kita itu bukan beragama ya, bukan pindah agama jadi Kristen. Itu bukan hal yang menyelamatkan kita. Hal yang menyelamatkan kita itu adalah Memiliki hubungan pribadi. betul, memiliki hubungan pribadi, menerima Yesus secara sungguh-sungguh dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita menyadari bahwa kita ini berdosa, dan satu-satunya jalan keselamatan itu dengan percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan besar antara menjadi agama Kristen dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena nggak semua orang yang beragama Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus. Mungkin Feby bisa sedikit menjelaskan seperti itu. Benar seperti itu ya? Karena Iya. Feby dari kecil Kristen, jadi sekarang Feby mengerti rasanya bedanya bagaimana mengikut Kristus dan tidak mengikut Kristus. Coba Feby bisa jelaskan sedikit. Setelah percaya Kristus dan benar-benar menyerahkan diri secara pribadi kepada Tuhan dan semakin menyadari kalau kasih Tuhan sebesar itu, tentunya hidup setelahnya sangat berbeda ya. Kegiatan di hari Minggu ke gereja bukan jadi kegiatan rutinitas lagi gitu, tapi setiap momen mendengar firman, terus mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, itu menjadi suatu hal yang berharga gitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga tentunya banyak hal yang dirasa sangat berbeda gitu kan. Kalau dulu mungkin ya motivasi bangun pagi atau melakukan aktivitasnya adalah karena harus melakukan itu gitu, harus sekolah, memang sudah jadwal sekolah gitu. Tapi setelah itu, setelah percaya, sekolahnya bahkan terasa sangat luar biasa karena menyadari bangun pagi dan melakukan aktivitas ini adalah sebuah anugerah, dan menyadari kalau sepanjang hari nanti Tuhan beserta, dan ternyata juga banyak kejadian-kejadian yang menandakan kasih Tuhan sebesar itu gitu. Sesimpel minta cuaca cerah terus Tuhan kabulkan, itu adalah pengabulan-pengabulan yang membuat hati terasa lebih sejahtera dan hari menjadi lebih berbeda, lebih berwarna gitu. Motivasi hidupnya berubah, motivasi ke gerejanya berubah, bukan jadi rutinitas lagi gitu. Menghadap Tuhan menjadi bukan kegiatan di hari Minggu saja gitu. Bahkan disadari kalau kita punya akses pribadi langsung kapan aja gitu. Kalau dulu kan mungkin udah deh di hari Minggu aja deh gitu doanya gitu kan. Kalau setelah percaya Tuhan secara pribadi yang benar-benar, jadinya ya kapan aja, kalau misalkan sedih, seneng, itu langsung kayak terima kasih Tuhan gitu. Lagi sedih, Tuhan gini gitu.
memiliki hubungan dan akses pribadi ya seperti orang tua dan anak, bapak dan anak, kita dan sahabat kita, kita dan pacar kita gitu. Lebih menyadari kalau ternyata Tuhan nggak sejauh itu. Itu sih, hidup-hidup setelahnya menjadi sangat-sangat berbeda. Apalagi aku adalah seorang yatim gitu kan. Kehidupan setelah percaya Tuhan menjadikan aku nggak ngerasa sendiri gitu. Tapi aku punya Bapak di surga yang selalu menemani aku gitu. Lewat Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Walau setelah banyak belajar tentang Alkitab dan hal-hal lainnya, ternyata menjadi pengikut Kristus ya, bukan orang yang beragama Kristen, ternyata memiliki tanggung jawab yang lebih berat gitu dibandingkan orang-orang biasanya gitu. Karena pertanggungjawaban kita itu bukan cuman hal-hal besar, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi bahkan dari sisi motivasi hati kita Tuhan lihat gitu. Tapi tanggung jawab yang diberikan itu bukan diberikan dengan maksudnya secara kayak tugas kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak gitu. Tapi ternyata Tuhan juga memberikan kekuatan lewat Roh Kudus menyertai gitu. Pada akhirnya menjadi pengikut Kristus dan memiliki hubungan pribadi dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu disadarilah nggak ada bagian dari usaha kita gitu. Pada akhirnya ternyata semua adalah tentang anugerah dan kasih-Nya. Kekuatan dari Dia, tugas dari Dia, tapi Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemampuan, Dia yang memberikan damai sejahtera untuk bisa melakukan semuanya. Perbedaan orang yang beragama Kristen dengan yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mungkin kalau sederhananya, kita beragama itu kalau nggak sungguh-sungguh dengan kepercayaannya, kita seperti menuliskan identitas wajib dalam sebuah form untuk dipertanggungjawabkan kepada negara gitu. Karena memang harus milih salah satu agama, kita pilih agama ya mana aja boleh, Kristen, Buddha, Islam, Hindu. Cuma sampai di permukaan gitu aja. Tapi kita nggak menghidupi apa yang di dalam ajaran agama tersebut. Begitu juga jadi orang Kristen, kalau nggak sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan, jadinya Kristen di KTP aja gitu. Sedangkan apa yang menjadi pesan Kristennya itu kita nggak tahu. Apakah teman-teman sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, atau teman-teman baru sekedar beragama Kristen atau menjadi orang Kristen? Ketika kita hanya beragama Kristen atau menuliskan identitas agama kita di KTP, itu baru permukaannya aja. Kita mungkin nggak benar-benar merasakan atau percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, itu salah satu dari kewajiban yang harus diisi. Teman-teman mungkin lahir dari keluarga yang sudah Kristen dari kecil, seperti juga Feby, seperti yang tadi Feby ceritain. Tapi teman-teman nggak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Teman-teman nggak menganggap Tuhan itu nyata. Saya mau bilang buat teman-teman semuanya bahwa Tuhan itu sungguh nyata adanya. Bukan cuma sekedar teori di buku pelajaran, bukan cuma sebuah kolom agama yang harus diisi untuk pemerintahan. Tapi kami sendiri mengalaminya, Feby ya. Iya. Bahwa Tuhan benar-benar terasa dan terlihat mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, bukan cuman teori, bukan cuman suatu hal yang jauh gitu. Aku juga secara pribadi mengalami banget banyak hal gitu. Saat sedih, aku menjadi orang yang bukan putus asa atau nggak berpengharapan gitu. Aku jadi tahu kalau aku tuh punya pribadi yang akan selalu mendengarkanku gitu, yang akan selalu, yang terutama memberikan damai sejahtera di hati. Itu benar-benar kayak susah gitu didapatkan di hal-hal lain gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu kalau lagi suntuk liburan gitu kan, tapi pulang dari liburan sepinya, sedihnya masih kerasa gitu. Tapi yang aku rasakan adalah saat sedih, saat lelah, suntuk gitu kan, datang ke Tuhan, sekedar duduk dan menceritakan apa yang ku alami, dan setelahnya Tuhan berikan damai sejahtera, itu menjadi sebuah refreshment dan penguatan gitu buat aku gitu. Yang ku sadari adalah pelarianku bukan ke hal-hal sementara lagi seperti liburan duniawi gitu. Harapan pelarianku bukan ke hal-hal itu lagi gitu. Sesimpel datang ke Tuhan dan bicara sama Tuhan, itu benar-benar aku rasakan nyata adanya gitu. Kepuasan, ketenangan itu datang dari Tuhan gitu. Tuhan senyata itu gitu.
Kami berdoa Tuhan menyatakan dirinya buat kalian di dalam Tuhan Yesus, bahwa dia benar-benar Tuhan yang sayang sama kalian, sama kami. Ketika itu terjadi, rasanya beda banget dibanding cuma sekedar tahu atau sekedar beragama gitu. Kita benar-benar mengalami Tuhan yang hidup, yang seperti kata Feby, ketika kita berbicara, lagi sedih, berdoa, itu tuh ada seseorang di atas sana yang mendengarkan. Dan kadang-kadang apa yang Tuhan kerjain dalam hidup kita, ada kebetulan-kebetulan yang sangat nggak mungkin gitu kan. Ada penguatan ketika kita jalan, itu Tuhan ngarahin. Kita nggak boleh ke kiri, Tuhan arahin ke kanan, dan itu semua bisa ngepas. Tuhan tunjukkan buat kami dalam banyak hal bahwa dia benar-benar hidup, benar-benar ada gitu. Kalian pun, kami berharap punya pengalaman-pengalaman pribadi seperti ini sama Tuhan. Biar bukan kata orang, bukan kata buku, bukan kata pendeta kalian, tapi sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang nyatain buat kalian bahwa dia itu hidup dan sayang sama kalian. Iya, kami berdoa supaya kasih Tuhan semakin nyata dalam hidup kalian. Kalian bisa mengenal kasihnya secara pribadi lebih lagi, mengalami dia lebih lagi, sehingga kalian tahu kalau selama kalian hidup di dunia ini, kalian gak sendirian, tapi kalian punya pengharapan baru, kalian punya Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang selalu ada buat kalian. Kami bicara ini bukan berarti karena kami sudah sangat sempurna dalam melakukannya. Tentu banyak hal yang buat kami jatuh bangun gitu, tapi yang kami percaya adalah Tuhan selalu menanti kami dan selalu membuka tangannya dengan penuh kasih buat kami dan tentunya teman-teman di rumah. Kita belum sempurna ya, tapi kita sudah mengalami dan mengecap bagaimana Tuhan itu ternyata benar-benar ada dan benar-benar sayang sama kami gitu, di dalam kelemahan-kelemahan kami gitu. Dan kami berbagi buat kalian bahwa sosok Maha Kuasa itu menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita semua. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi mendapatkan janji hidup yang kekal. Nah, buat teman-teman yang sekarang mungkin merasa dirinya Kristen tapi belum punya pengalaman pribadi sama Tuhan, atau mungkin pingin punya pengalaman pribadi sama Tuhan, saya berdoa teman-teman semua mendapatkan pengalaman itu sama Tuhan, tahu sendiri bahwa Tuhan itu nyata buat kalian. Seperti yang kami alami secara pribadi, kami berdoa kiranya teman-teman juga mengalami hal itu juga secara pribadi, dan semakin mengerti kalau kekristenan bukan cuma soal agamawi, tapi tentang hubungan pribadi. Teman-teman mungkin pernah kecewa sama orang Kristen, sama pendeta, mungkin sama orang-orang yang melayani. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Seperti yang saya bilang, belum tentu mereka yang Kristen adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan Yesus. Tapi teman-teman sekalipun mungkin belum pernah ke gereja, teman-teman juga mungkin dianggap orang yang tidak rohani. Tapi kalau teman-teman sekalinya mendapatkan pengalaman pribadi sama Tuhan itu, kalian akan menghasilkan buah-buah yang baik. Apa yang kalian dapatkan dari kasih Tuhan akan memancar keluar. Kalian gak akan jadi orang yang pahit sama orang lain, suka menyakiti orang lain. Kalian sendiri akan menjadi terang, bahkan di antara teman-teman yang mengaku beragama Kristen. Tuhan Yesus berfirman bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Jika kami memberitakan suara Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Ia mengasihi kamu, mengasihi kalian domba-dombanya, kalian akan tahu dan kalian akan dengar dari Tuhan sendiri. Dalam hati kalian, kalian akan tahu bahwa kalian adalah domba miliknya. Kalian akan punya keyakinan dalam hati bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kalian. Saya berdoa, kalian menjawab panggilan Tuhan itu. Ketika Tuhan menarik kalian, itu adalah anugerah yang sangat berharga. Dan juga ada firman yang mengatakan, hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mungkin saat teman-teman nonton video ini, saat ini juga mungkin aja Tuhan sedang berbicara secara pribadi ke teman-teman lewat video ini. Kami berharap teman-teman jangan mengeraskan hati, teman-teman buka hati untuk menerima kasih Tuhan dan lawatan Tuhan. Ini adalah salah satu bagian kami untuk berbagi dalam ketidaksempurnaan kami. Nanti lain kali kami bagikan banyak hal-hal lain lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. God bless you.